dipersilakan kelompok 4 untuk presentasi. Waktu dan tempat saya serahkan pada kelompok 4. Screen ya Pak dan kawan-kawan. Ya, silakan. Oke. Apakah sudah terlihat? Sudah. Baik, kami dari kelompok 4 yang pada sore ini akan mempresentasikan tentang tahapan penerapan STEM, yaitu pada fase developing and using model. Sebelumnya, izin untuk presentasi menjelaskan mengenai poin ini yang terdiri dari kami Karismawati Langkap, Reza Harisma siswi, Fahmil Rifani Hadi, dan Salman Amalia. Next, Mas. Nah, sebelumnya terlebih dahulu kita memahami tentang model itu sendiri. Jadi model di dalam sains itu sangat berperan penting, baik bagi ilmuwan maupun insinyur. Jadi model di sini adalah pusat dari proses memahami, melakukan, dan mengkomunikasikan tentang sains. Nah, model bagi ilmuwan itu digunakan untuk membuat prediksi dan membuat penjelasan tentang bagaimana dan mengapa fenomena alam, yaitu fakta dan peristiwa yang dapat diamati itu dapat terjadi. Misalnya, di sini ilmuwan membuat model berupa peta cuaca yang digunakannya untuk membantu dalam memprediksi pola cuaca. Selain itu, model ilmiah, atmosfer, dan fenomena samudra berkontribusi pada pemahaman tentang perubahan iklim global. Nah, model ini juga memungkinkan ilmuwan untuk dapat melampaui dunia yang terlihat untuk menggambarkan objek yang terlalu besar atau kecil, terlalu lambat atau cepat untuk mata manusia, dan juga ide yang terlalu sulit untuk dikomunikasikan dengan kata-kata, sehingga ilmuwan ini sangat membutuhkan model itu untuk dapat menjelaskan mengenai idenya dibandingkan dengan kata-kata. Kemudian pada insinyur juga mengandalkan model. Mereka menggunakan model untuk memvisualisasikan dan menyempurnakan desain dan untuk berkomunikasi fitur desainnya kepada orang lain. Nah, di sini contohnya adalah misalnya pada arsitek. Nah, arsitek itu biasanya mengungkapkan idenya dalam bentuk gambar, baik itu gambarnya di atas kertas maupun 2 dimensi maupun 3 dimensi, yang dari model tersebut itu dapat memudahkan insinyur dalam menyampaikan idenya kepada orang lain. Nah, dan juga dari model tersebut itu dapat membantu insinyur Insinyur juga menggunakan model untuk menguji prototipe dan menganalisis sistem dan desain untuk kekuatan dan keterbatasan mereka. Model ilmiah pada dasarnya sama dengan model yang digunakan di luar sains dan teknik. Mereka adalah merupakan representasi dari fenomena dunia nyata. Model ilmiah juga dikenal sebagai mental model adalah juga merupakan ekspresi dari ide atau pemikiran internal yang baik itu dimiliki ilmuwan mengenai tentang bagaimana dunia bekerja. Model konseptual adalah artikulasi eksternal dari model mental ilmuwan. Nah, dari ide-ide ilmuwan tersebut itu dapat terlihat melalui berbagai jenis model. Kemudian, next, Mas. Nah, sebenarnya model itu sangat beraneka ragam, sangat beraneka macam,
Model ilmiah itu berkisar dari mulai dari diagram sederhana yang menggambarkan siklus hidup organisme hingga komputer simulasi yang mereplikasi proses kompleks sintesis protein. Nah, model juga bisa menjadi analogi, yaitu seperti misalnya jika seseorang memahami bagaimana air mengalir melalui selang, dia juga dapat menggunakan pemahaman itu untuk memikirkan tentang darah yang bergerak melalui pembuluh. Selain itu, model juga dapat berupa rumus matematika yang menjelaskan apa yang terjadi ketika variabel berubah. Nah, selain itu, model juga dapat berupa replika fisik, yaitu misalnya model tata surya. Nah, model tata surya itu merupakan replika fisik dari planet yang mengorbit matahari. Nah, jadi model-model ilmiah ini merepresentasikan sesuatu, baik itu tentang struktur, perilaku, fungsi objek, proses, atau peristiwa yang terjadi di dunia. Nah, kemudian dalam sains itu terdapat 3 kategori utama model yang digunakan secara teratur dalam praktik sains. Itu ada konkret, konseptual, dan juga matematika. Nah, model ilmiah dapat berupa konkret, yaitu representasi fisik dalam 2 dimensi atau 3 dimensi, matematis atau diekspresikan secara simbolis atau grafis, atau juga konseptual yang dikomunikasikan secara verbal, simbolis, atau visual. Nah, misalnya pada gambar A itu merupakan sebuah model representasi dari sistem. Kemudian yang gambar B itu merupakan sebuah prototipe skala kerja. Kemudian yang gambar C itu tampak seperti garis, itu merupakan model matematika yang dalam model matematika ini dapat bersifat deskriptif atau prediktif dan empiris atau mekanistik. Model deskriptif seperti garis regresi menggambarkan pola asosiasi yang diturunkan dari data empiris, sedangkan model prediksi menggunakan persamaan untuk mempresentasikan pemahaman mekanistik dari suatu proses. Kemudian masing-masing dapat dipresentasikan baik secara simbolis maupun visual. Nah, untuk yang selanjutnya, gambar E itu merupakan model konseptual yang berfokus pada pemahaman tentang bagaimana suatu proses bekerja dan dapat diekspresikan sebagai representasi visual atau dapat juga dalam bentuk simbolik. Yang gambar F itu dalam bentuk simbol-simbol. Kalau dalam contoh F itu merupakan suatu proses dari fotosintesis. Kemudian kemudian yang pada poin G itu merupakan melalui deskripsi secara verbal atau analogi. Nah, ilmuwan yang berlatih menggambar model yang sudah dikembangkan oleh orang lain di lapangan, sebagian besar kekuatan modelnya itu berasal dari pengembangnya dia sendiri. Mengembangkan model membantu ilmuwan memvisualisasikan konsep yang kompleks, memahami masalah, dan mengkomunikasikan ide-ide baru. Maka mengevaluasi dan menyempurnakan model melalui siklus berulang untuk membandingkan prediksi mereka dengan apa yang mereka temukan. Nah, untuk bukti baru yang belum terungkap, yang belum dapat dijelaskan oleh suatu model, itu ilmuwan yang lain dapat mengembangkan atau memodifikasi model tersebut. Pengembangan ilmiah dari satu jenis dapat mendorong dan menginformasikan model jenis lainnya. Misalnya pada Watson dan Crick yang mengembangkan model fisik DNA untuk membantu mereka dalam menentukan bagaimana basa nukleotida yang berbeda dapat berpasangan untuk menghasilkan struktur heliks ganda. Itu dapat dilihat pada gambar B, tapi tampak buram, sepertinya belum jelas gambarnya, yang pada gilirannya menyarankan model konseptual untuk replikasi DNA. Kemudian pengamatan Jacques Monod tentang kurva pertumbuhan ganda dari bakteri yang menyimpang dari model pertumbuhan eksponensial yang diharapkan mengarah pada pengembangan model baru
yang lebih akurat dari regulasi seluler ekspresi gen. Itu dapat dilihat pada gambar E. Kemudian ada pula ahli ekologi James Aston dan John Palmisano mengembangkan model konseptual pertumbuhan dan penurunan populasi di antara spesies predator mangsa laut. Itu dalam bisa dilihat pada poin G. Itu merupakan sebuah model konseptual yang digunakan mengembangkan model konseptual tersebut dalam perjalanan untuk membuat model matematis dinamika berang-berang laut, bulu babi, dan rumput laut di sepanjang pantai Alaska. Nah, kemudian next, Mas. Kemudian selain itu ada, kalau menurut Gilbert itu dia melakukan taksonomi, terdapat 5 mode pemodelan, yaitu ada konkret, verbal, simbolik, visual, dan gestural. Nah, masing-masing ini berbeda dari yang sebelumnya, yaitu ada tambahan seperti gestur. Nah, ini adalah contoh dari model-model pemodelan daripada konsep biologi yang diajarkan dari kurikulum biologi sekolah menengah. Nah, misalnya seperti masing-masing jenis model pemodelan itu disajikan berbeda. Ada yang konkret, kemudian verbal. Kalau verbal itu lebih ke deskripsi analogi seperti itu. Kalau simbolik itu seperti rumus-rumus formulasi kimia maupun ekspresi matematika dalam bentuk lebih ke seperti rumus-rumus. Nah, kemudian visual itu dapat berupa seperti grafik, diagram maupun animasi. Dan juga ada gestural. Gestural itu lebih ke fungsi bagian tubuh untuk menjelaskan mode ini untuk menjelaskan tentang materinya. Nah, kemudian 5 model pemodelan menurut Gilbert ini menawarkan kerangka kerja tentang bagaimana model digunakan dalam pengajaran. Nah, sementara 3 kategori model yang sebelumnya tadi itu menyediakan struktur untuk mengkategorikan model yang digunakan secara rutin dalam sains. Nah, taksonomi 3 bagian dari yang sebelumnya itu berguna untuk mengidentifikasi hal-hal yang tidak diketahui, yang berupa hipotesis baru, hubungan yang belum dieksplorasi. Sedangkan pemodelan yang menurut Gilbert ini, yang dibagi menjadi 5 kategori ini, 5 mode ini, digunakan dalam pengajaran, sering menggambarkan konsep yang diketahui untuk membantu siswa lebih memahami apa yang diterima oleh para ilmuwan sebagai yang didukung oleh bukti. Nah, jadi intinya untuk yang kategori model yang sebelumnya tadi itu secara umum yang digunakan dalam sains, sedangkan yang 5 mode ini secara umum yang digunakan lebih kepada pengajaran. Nah, kemudian next, Mas. Ya, untuk yang selanjutnya dijelaskan oleh Mas Reza. Baik, untuk yang selanjutnya adalah tentang mengembangkan dan menggunakan model dalam pendidikan K12. Ini tujuan sains pendidikan yang diinginkan oleh penulis K12, yaitu menumbuhkan kebiasaan ilmiah siswa, mengembangkan kapasitas mereka untuk terlibat dalam ilmu pengetahuan penyelidikan, dan mengajari mereka bagaimana bernalar dalam konteks ilmiah. Penekanan pada praktik merupakan salah satu pergeseran yang menentukan dalam NGSS yang ditulis sebagai tanggapan atas kerangka kerja. Nah, ini ada 8 praktik tersebut yang dianggap penting untuk siswa dalam pendidikan K12, yaitu yang pertama adalah mengajukan pertanyaan dan mendefinisikan masalah. Yang kedua adalah mengembangkan dan menggunakan model. 3, merencanakan dan melakukan investigasi. Yang keempat, menganalisis dan menafsirkan data. Yang kelima, menggunakan cara berpikir matematis dan komputasi. 6, membangun penjelasan dan merancang solusi. 7, terlibat dalam argumen dari bukti. Dan yang terakhir adalah memperoleh
mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi. Nah, seperti yang terlihat pada 8 poin yang sudah saya sebutkan di atas, salah satu komponen yang penting dari ilmu K12 pendidikan adalah mengembangkan dan menggunakan model atau developing and using model. Siswa diharapkan menggunakan model untuk menggambarkan, memprediksi, dan menjelaskan fenomena seperti yang dilakukan oleh para ilmuwan. Ada dua bagian untuk tujuan ini, yaitu menggunakan model dan mengembangkan model. Siswa K12 diperkenankan dengan banyak model ilmiah klasik. Misalnya, model Bohr untuk membantu siswa memahami komponen-komponen atom. Selanjutnya ada contoh lagi model siklus air, yaitu untuk menggambarkan pergerakan air dan di atas dan di bawah bumi serta proses yang terlibat. Selanjutnya ada contoh lain yaitu diagram jaring makanan. Ini menunjukkan hubungan organisme dalam ekosistem dan aliran energi di antara mereka. Tabel periodik, hukum Newton, dan model pergeseran benua. Nah, ini yang sudah saya sebutkan tadi adalah contoh tambahan lain dari model yang sudah dikenalkan yang digunakan oleh ilmuwan dan diterapkan kepada siswa. Selain model ilmiah yang terkenal dan familiar, representasi ide yang kurang dikenal, metode dan fenomena dapat membantu siswa memvisualisasikan dan memahami pengamatan dan peristiwa. Misal, kita mungkin dalam menggambar suatu model tingkat partikel dari gas, itu dapat membantu kita untuk menjelaskan bahwa gas adalah materi dan bisa digunakan untuk mengembangkan ukuran dari bola. Atau contoh lainnya adalah kontinum dari massa jenis, diagram daya atau rumus matematika untuk menjelaskan mengapa berapa benda tenggelam atau mengapung di air. Praktik sains maupun teknik ini menggunakan dan membangun model sebagai alat yang berguna untuk merepresentasikan ide dan suatu penjelasan. Alat-alatnya ada berupa diagram, grafik, replika, fisik, representasi matematis, analogi, dan simulasi dari komputer. Alat-alat pemodelan ini dapat digunakan untuk mengembangkan pertanyaan, prediksi, dan penjelasan. Model digunakan untuk membangun dan merevisi penjelasan ilmiah dan sistem rekayasa yang diusulkan. Pengukuran dan observasi yang digunakan untuk merevisi model dan desain. Nah, di sini kami akan menekankannya lebih ke arah mengembangkan dan menggunakan dari model. Nah, ini ada tabel dari K12. Permodelan di K12 ini didasarkan pada pengalaman dan kemajuan sebelumnya untuk memasukkan penggunaan dan mengembangkan model. Ini berupa gambar, diagram, replika fisik, diorama, atau storyboard. Ini mewakili peristiwa konkret atau solusi dari desain. Untuk sebelah kanannya ada 3-5, ini adalah grade-nya 3, 5, terus 6 sampai 8. Yang terakhir ada 9 sampai 12. Nah, ini dari masing-masing model ini, dari masing-masing grade, maksud saya. Nah, ini ada tingkatan. Yang 3 sampai 5 ini yang modelnya sederhana, semakin meningkat grade-nya, ini semakin kompleks permodelannya. Tuh, nah ini contohnya yang bawah adalah identifikasi batasan model. Ini digunakan pada grade 3 sampai 5. Sedangkan grade 6 sampai 8 yaitu mengevaluasi batasan model untuk objek atau alat yang akan digunakan. Sedangkan untuk grade yang paling tinggi yaitu grade 9 sampai 12, ini ya misalnya di sini tertulis mengevaluasi manfaat dan batasan dari dua model yang berbeda dari alat, proses, mekanisme, atau sistem yang sama untuk memilih atau merevisi model yang paling sesuai dengan bukti atau kriteria dari desain. Nah, ini grade yang 9 sampai 12 ini paling kompleks daripada grade yang ada di bawahnya. Sini juga ada mengembangkan
dan atau gunakan model untuk merepresentasikan jumlah, hubungan, skala. Sini ya sudah mengembangkan dan atau secara kolaboratif merevisi model berdasarkan bukti yang menunjukkan hubungan antar variabel untuk kejadian yang sering dan paling sering terjadi. Sedangkan yang grade tertinggi sebelah paling kanan ini adalah mengembangkan dan atau menggunakan beberapa tipe model untuk menyediakan perhitungan secara mekanistik dan atau memprediksi fenomena dan berpindah secara fleksibel di antara tipe model berdasarkan kelebihan dan keterbatasan. Ini model sederhana berdasarkan bukti untuk mewakili objek atau alat yang akan diusulkan. Grade yang paling rendah ini menggunakan model untuk menguji sebab dan akibat hubungan atau interaksi yang berkenaan dengan fungsi sistem alami atau yang dirancang. Yang grade menengah yaitu mengembangkan dan atau menggunakan model untuk menghasilkan data guna menguji gagasan tentang fenomena dalam sistem alam atau yang dirancang, termasuk yang mewakili masukan dan keluaran, serta pada skala yang tidak dapat diamati. Sedangkan grade yang paling tinggi yaitu mengembangkan dan atau gunakan model untuk menghasilkan data yang mendukung penjelasan, memprediksi fenomena, menganalisis sistem, dan atau memecahkan masalah. Nah, ini kesimpulannya dari ketiga grade ini adalah untuk jenjang pertama, siswa dapat membuat gambar atau model secara fisik untuk merepresentasikan yang lebih abstrak. Sedangkan untuk grade yang menengah atau yang di Indonesia ini bisa dikatakan sekolah menengah pertama atau SMP, siswa dapat menggunakan diagram, peta, dan model abstrak lainnya sebagai alat untuk memungkinkan mereka dalam menguraikan ide atau temuan mereka sendiri dan merepresentasikannya kepada orang lain. Yang selanjutnya adalah grade yang paling tinggi yaitu tingkat sekolah menengah atas atau SMA. Siswa dapat mengembangkan model yang lebih canggih melalui pendidikan dan menyempurnakan model mereka saat pemahaman mereka semakin berkembang. Nah, di sini kami akan menjelaskan dari penerapan developing and using model yang akan dijelaskan oleh Mbak Fahmil dan Mbak Karisma. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Mas Reza. Selanjutnya dalam penerapan developing and using models. Nah, praktik membuat model ini intinya akan mengasah keterampilan siswa untuk belajar, meningkatkan pemahamannya, dan membantu siswa untuk memahami sains di balik fenomena yang ada. Nah, ketika siswa berlatih mengembangkan, menguji, dan merevisi model ilmiah yang dia buat, maka akan terdorong untuk mengartikulasikannya dan mengkomunikasikannya dengan pikiran dan gagasan-gagasannya terhadap model yang telah dia kerjakan. Nah, di sini developing and using models yaitu Siring dan Planger. Nah, tujuan dari kegiatan ini adalah membuat model berdasarkan observasi. Dalam kegiatan ini akan mengamati fenomena dari Siring and Planger ini atau alat suntik ini. Dengan bahannya tentu saja alat suntik namun yang digunakan yang berukuran besar. Nah, nanti guru akan menginstruksikan kepada siswa, membagi siswa dalam beberapa kelompok, yang mana setiap kelompok akan diberikan alat suntik yang berukuran besar tadi. Yang kemudian siswa diperintahkan untuk menyelesaikan 2 tugas. Yang pertama, mengisi alat suntik dengan udara dan diletakkan jari di ujungnya. Kemudian guru meminta kepada siswa untuk mengamati apa yang terjadi bila alat suntik ini ditarik kembali saat jari diletakkan di ujung bagian alat suntik ini. Nah, alat suntik yang digunakan ini tidak menggunakan jarum suntik ya. Nah, dalam prinsip pemodelan Siring and Planger ini dapat membantu siswa untuk memahami gagasan dalam materi pemampatan udara, yang mana definisinya
pemempatan udara ini merupakan tekanan udara yang lebih tinggi yang berada di dalam alat suntik ini daripada tekanan udara yang berada di lingkungan sekitar atau di lingkungan luarnya. Yang pada jari telunjuk akan terasa adanya tekanan yang bertambah besar. Nah, dengan pemanfaatan pemodelan Siri and Planger ini, nantinya tentu saja akan merangsang siswa dan sebagai cara guru untuk memvisualisasikan bagaimana materi tentang teori-teori dalam tekanan udara, pemempatan udara kepada siswa, sehingga siswa akan lebih mudah memahaminya secara nyata. Lanjut, Mas. Nah, untuk pemodelan yang kedua, developing and using models dalam membuat siklus air. Nah, di sini guru akan memberikan pada siswa mengenai siklus air yang terjadi di bumi. Nah, di sini guru memperlihatkan diagram siklus air di hadapan kelas. Kemudian guru akan meminta siswa untuk menggambarkan kembali model siklus air yang ditampilkan tersebut di buku catatan mereka. Kemudian guru menginstruksikan kepada siswa untuk mengisi setengah gelas plastik dengan air yang kemudian diletakkan di atas meja mereka masing-masing. Kemudian dari langkah kerja ini, guru akan menjelaskan kepada siswa, mempresentasikan bahwa air hujan dan air danau dalam gambar siklus air yang diinterpretasikan dalam bentuk gelas plastik tadi. Kemudian air tersebut direbus di dalam ketel. Nah, guru menjelaskan pada siswa nantinya bahwa uap air adalah air yang berbentuk gas. Dari situ diharapkan pemahaman siswa terhadap apa sih itu uap air. Nah, dari kegiatan itu dapat merangsang siswa, oh seperti itu bentuknya, pemahamannya. Nah, kemudian berilah setiap siswa beberapa es batu. Nah, guru di sini memberi siswa beberapa es batu yang kemudian dijelaskan lagi pemahamannya kepada siswa bahwa es batu ini adalah air yang berbentuk dalam keadaan yang padat. Kemudian es batu diletakkan ke dalam cangkir yang telah disediakan tadi, yang awalnya tadi. Kemudian dibiarkan selama beberapa menit. Nah, kemudian tampak di situ cangkir itu mulai mengeluarkan itu seperti embun atau uap-uap air, atau kalau dalam bahasanya memberikannya kepada siswa, oh anak-anak seperti ini bentuknya keringat, seperti bentuk keringat di cangkir ini. Tadi kan kita kasih es batu. Nah, lama-kelamaan akan muncul cangkir ini mulai berkeringat. Nah, dijelaskan kepada siswa bahwa ini adalah peristiwa kondensasi. Nah, selanjutnya untuk siklus air dalam perkembangan selanjutnya, guru memberikan beberapa instruksi kepada siswa dengan membuat suatu pemodelan siklus air. Dengan bahan-bahan ada stoples, kemudian ada bungkus plastik, ada berupa tanaman-tanaman kecil, kemudian ada kerikil, ada pasir. Nah, kemudian ada juga pada gambar ini pemodelan danau yang dibuatkan dengan penempatan air di aluminium foil sebagai pemodelan danaunya. Kemudian ditutup. Nah, lama-kelamaan dilihat apa peristiwa yang terjadi di sini, apa yang dibentuk, apa proses, apa itu evaporasi, kondensasi, dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk lebih lanjutnya, guru meminta siswa untuk merancang suatu ekosistem yang lebih realistis dengan menggunakan tanaman-tanaman seperti lumut dan tanaman kecil lainnya. Dan selanjutnya guru meminta siswa untuk menyelidiki apakah siklus air dapat menopang kehidupan di dalam rancangan ekosistem tadi. Oke, lanjut, Mas. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Karisma. Halo, ya baik, saya akan melanjutkan presentasi berikutnya, yaitu contoh
tahapan developing and using models pada build a bug. Nah, yang pertama di sini tugasnya adalah siswa membuat build a bug ini dengan beberapa bahan atau alat yang dipersiapkan oleh guru, di mana dengan alat dan bahan yang telah disiapkan, siswa dimintakan untuk membuat serangga dan juga dari alat dan bahan tersebut, ketika siswa sudah membuat, mereka dapat ditugaskan, entah itu bagaimana tentang gerakan, kamuflase, pertahanan, reproduksi, juga perilakunya itu seperti apa. Sehingga dengan dari mulai membuat dan juga mereka dapat juga berdiskusi dengan kelompok bersama, mereka dapat belajar tentang build a bug ini. Adapun tujuan umum, siswa akan membuat model serangga untuk menunjukkan bagaimana komponen internal dan eksternal sangat penting bagi fungsi dan kelangsungan hidup serangga. Nah, kegiatan pemodelan ini dapat digunakan untuk berkelas dan juga dengan berbagai organisme dan kelompok hewan. Ini sebagai contoh saja, teman-teman. Berikutnya. Selanjutnya model developing and using models gas atmosphere. Pada contoh yang ini, kegiatan memperkenalkan siswa pada perbedaan atmosfer antara 3 planet, yaitu Bumi, Venus, dan Mars. Kalau di sini, bahan yang digunakan bisa untuk merepresentasikan materi yang akan diajarkan, guru dapat menggunakan kacang hijau. Ada terlihat di gambar ini, kacang hijau yang diberikan pewarna. Diberikan warna berdasarkan komponen-komponen yang ingin diajarkan, seperti CO2 dikasih warna kuning, O2 dikasih warna merah, dan nitrogen dikasih warna merah. Itu kemudian nanti siswa disiapkan untuk mengelompokkan berdasarkan pengertian pemahaman mereka masing-masing, dan juga selanjutnya mereka dapat mempresentasikan, sehingga secara mandiri diharapkan siswa dapat membedakan tekanan atmosfer ketiga planet, yaitu Bumi, Mars, dan Venus. Ya, kurang lebihnya seperti itu, teman-teman. Next. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada pertanyaan atau sanggahan, saran, dipersilakan. Terima kasih. Terima kasih presentasinya. Selanjutnya pada teman-teman dipersilakan untuk menanggapi. Coba ke halaman judulmu, Mbak, biar teman-teman melihat judulnya. Ya, jadi developing and using model. Ya. Jadi di dalam terutama di dalam engineering dan teknologi itu ada pemodelan. Ada pemodelannya. Jadi misalnya tadi sudah disampaikan contoh-contoh itu, ya, astronot misalnya dan pesawat luar angkasa, nah itu nanti dimodelkan dengan bentuk-bentuk pesawat dari kertas, misalnya itu seperti itu. Jadi itu modeling, hanya modeling ya, nanti bisa dengan apa saja, dengan banyak cara pesawat itu terbang. Nah, itu seperti itu. Ya, jadi menggunakan model untuk memudahkan anak-anak memahami suatu sistem yang kompleks, maksudnya begitu. Dipersilakan.
Saya Pak. Ya, silakan. Ya, baik, saya Sofiani. Saya mau sedikit bertanya, dalam developing and using model ini, apakah model yang digunakan itu, tadi kan sebenarnya dijelasin model-modelnya itu seperti pemodelan matematika tadi, yang siklus air, ataupun jaring-jaring makanan, dan yang lainnya. Tapi kalau dalam STEM, yang ada unsur teknologi dan engineering-nya, apakah dalam STEM itu model yang digunakan itu harus selalu menggunakan engineering dan teknologi? Terus model yang dihasilkan itu apakah harus selalu berbentuk produk seperti itu? Oke, ya. Yang lain dipersilakan. Maaf Mbak Sofi, boleh tadi diulang pertanyaannya karena di sini putus-putus. Iya Mbak. Makasih. Jadi model yang digunakan di dalam STEM ini apakah selalu harus seperti praktek membuat sebuah model yang membutuhkan engineering dan teknologi, atau boleh juga model-model seperti tidak harus membuat produk, tapi model seperti dijelaskan tadi. Gimana ya? Ya. Ya itu namanya desain teknologi. Jadi yang model yang tidak ada bendanya itu namanya desain teknologi. Baru desain, belum sampai kepada model. Oke? Oke, baik Pak. Ya. Yang lain silakan. Jadi model yang dikembangkan di dalam STEM itu model yang ada teknologinya. Nah, makanya kemarin Pak Slamet pada memberitahu Anda tugasnya itu kalau bisa yang bisa dikerjakan proyeknya oleh anak-anak gitu loh ya. Jadi itulah esensi daripada STEM. Bukan sekedar gambar tok. Ini loh desainnya begini, bukan, tetapi desain itu nanti sampai kepada teknologi dan engineering-nya. Itu begitu. Ya. Ada lagi? Saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Jadi kan dalam developing and using model ini kan modelnya ditentukan oleh guru untuk dikerjakan oleh si murid. Apakah antar satu kelompok dengan kelompok yang lain diberi perbedaan atau perlakuan seperti itu? Terima kasih. Ya, silakan dijawab. Halo, kelompok berapa tadi? 4, silakan dijawab. Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya Mbak Rizka ya. Izin menjawab. Jadi dalam pemodelan ini, berdasarkan pemahaman kami dan contoh-contoh yang telah diberikan tadi, memang guru memberikan instruksi yang sama untuk setiap kelompok. Namun nantinya kan siswanya akan memiliki pemahaman yang berbeda-beda pada masing-masing kelompoknya. Nanti dari hal itulah guru berperan sebagai fasilitator untuk menekankan lagi berdasarkan model yang telah dibuat itu. Jadi begini loh cara kerja sebenarnya gini. Terus dari kesalahan-kesalahan itu siswa akan lebih memahami untuk pemahaman terhadap materinya dan melakukan revisi lagi sehingga menghasilkan model yang benar-benar sesuai dengan yang diharapkan. Mungkin seperti itu atau ada tambahan?
Silakan anggota kelompoknya kalau mau nambah. Ya, saya mau coba menambahkan. Ya. Kurang lebihnya betul tadi apa yang sudah disampaikan Mbak Fahmil. Jadi ketika pembuatan model atau yang apa yang siswa sudah buat itu, guru sebagai fasilitator, kemudian dari tugas-tugas yang diberikan mengevaluasi kembali jika ada yang kurang tepat, itu guru harus meluruskan yang benarnya seperti apa. Kemudian untuk metodenya, bukan metode apa ya? Untuk prosedur pelaksanaan dari using modelsnya itu sendiri tergantung materinya juga, itu juga mempengaruhi seperti apa nantinya pembelajarannya akan seperti apa begitu Mbak. Terima kasih. Ya, oke. Nah, yang lain ada? To insert a YouTube video onto a slide, click the YouTube button on the iSpring toolbar in PowerPoint. Copy the Baik, kalau tidak ada lagi, saya akan memberikan beberapa tambahan. Apakah PowerPoint saya sudah kelihatan? Sudah, Bapak. Sudah Pak. Ya. Jadi using model pertama kali itu ada desain teknologi atau desain model. Ya, tadi modeling itu sebenarnya ada desain teknologi. Jadi misalnya desain teknologi hidroponik bisa seperti ini desainnya. Ya, ini anak-anak membuat sendiri macam-macam desainnya. Terserah anak-anak, bahkan yang paling sederhana pun tidak masalah. Ya, jadi ada yang membuat model, nah seperti ini, ya. Lalu ada yang membuat model, ya mungkin hanya botol seperti ini, ya boleh-boleh saja. Jadi itu justru ide gagasan anak itulah yang menjadi sangat penting. Lalu kemudian nanti setelah modelnya itu ditanya oleh guru ini apa, lalu diberi saran, lalu anak-anak membuat karya yang benar, karya yang menanam misalnya ya menanam betul gitu loh, sesuai dengan desainnya. Jadi misalnya ada yang mendesain sangat sederhana, hanya gelas dikasih kayak gini, terus ada tanamannya diwujudkan, besok tanamannya itu tumbuh apa tidak. Nah, itu seperti itu. Ya. Jadi tidak hanya desain model tapi using model. Using model untuk betul-betul menanam secara hidroponik. Ya. Wujudnya bisa bermacam-macam. Nah, nanti akan ditanyakan oleh guru. Nah, beberapa model itu sudah ada paket. Jadi misalnya karena di Amerika itu kan sangat terkenal ya, namanya astronot, kemudian pesawat ulang-alik itu luar biasa sekali, apalagi kalau anak-anak yang tinggal di Texas. Itu merupakan kebanggaan karena di Texas ada space center-nya. Nah, itu kemudian ada di macam-macam, ada 3D coloring, tapi mungkin juga ada model-model pesawatnya yang betul dan seterusnya.
Ya, nah itu lalu nanti gurunya bisa juga membuat model pakai kertas seperti ini. Ya, itu seperti itu. Tapi bahwa dia membuat ya, tidak hanya sampai pada desain. Nah, tadi misalnya desain, ini baru desain bagaimana terjadinya hujan dari sederhana seperti ini. Ada botol diisi air, lalu dipanaskan di bawahnya, nanti akan terjadi uap air, uapnya berada di, ya ini biasanya botolnya botol yang apa ya, tidak ada ulirnya gini, jadi botol-botol yang betul-betul bersih, lalu gelas apa ininya juga biasanya dari aluminium, sehingga kalau dilihat bintik-bintik airnya nanti ada, lalu atasnya dikasih es, ya itu seperti itu. Nah, nanti kemudian terjadi hujan. Ini loh hujan terjadinya seperti itu, lalu gurunya mudah sekali membuat modeling. Nah, itu esensi dari pemodelan. Pemodelan itu untuk menjelaskan mekanisme yang ada di alam menjadi suatu mekanisme yang dapat dilihat oleh anak. Nah, itu sebenarnya esensi dari modeling itu seperti itu. Ya, jadi nah, kadang gurunya menggunakan desain teknologi. Saya kok agak kesulitan lagi nih. Ya, ini saya kesulitan menampilkan ini. Sebenarnya modeling ini ada teknologinya. Iya,
Ini mungkin nggak ngerti saya kenapa kok harus nggak bisa di ya. Oke, mungkin ini dari Facebook tapi nggak bisa ditunjukkan. Ya artinya begini. Ini kelihatan nggak? Tidak, Pak. Tidak ya. Nah ya itu. Ini persoalannya. Saya kok nggak bisa share jadi. Ini udah kelihatan? Sudah, Pak. Ya Sudah, ini Pak. pakai alat-alat yang sederhana. Ya ini memodelkan suatu desain teknologi. Nah, ya jadi ini kan kayu apa namanya sendok es krim, lalu kemudian ya semuanya bekas-bekas lah semua untuk bikin roda dan seterusnya ya. Di sana. Mama tanya ya enggak, kamu tanya ke papa tanya. Di saku papa mungkin di sana.
Payung yang lebar di mobil. Ada payung yang lebar sini. Basah kamu. Ya, jadi seperti itu ya, tidak harus semuanya pakai motor betul. Tadi ada baterainya, tapi mungkin baterainya juga cuma untuk hiasan dan seterusnya. Tidak semuanya hanya untuk memodelkan. Ini loh, kalau itu ada baterainya, ada sumber tenaganya, itu seperti itu. Jadi tidak harus semuanya mirip. Ini untuk anak SD ya pakai seperti itu. Saya kira gitu ya. Ini udahnya deras sekali tempat saya. Saya kira cukup untuk sore ini. Terima kasih atas perhatiannya. Oke. Assalamualaikum. Iya. Perkuliahan gimana? Ya. Boleh, nggak apa-apa. Ya. Ya ini kan tinggal sekali pertemuan toh. Ya nanti di extend 1 minggu nggak apa-apa. Nanti begitu. Ya ditambah nanti hari apa nambah gitu kamu untuk presentasi. Saya kira kalau yang produknya nanti bisa saja nambah 1 hari nggak apa-apa. Untuk showing aja, showing produknya. Saya boleh, saya kira gitu. Nggih. Ya. Ya, itu kelompok menyampaikan dalam sebentar aja produknya aja, nggak usah semuanya, ya. Ini kan juga ada, ya yang ini kan seperti ini, apa namanya, helikopter dengan apa namanya, kaleng Coca-Cola misalnya, ya bisa saja, apa aja lah, terserah, ya. Oke, saya kira gitu, makasih. Ya, oke. Ya, selamat sore, sampai ketemu minggu depan. Oke. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Selamat sore. Terima kasih, Bapak.